Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian, meski hanya melalui layar. Hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan semangat baru. Meskipun belajar online, harapannya ilmu yang kita dapatkan tetap sama berharga dan bermanfaat. Jadi, siapkan diri dan alat tulis kalian, karena kita akan memulai materi yang seru dan penuh pengetahuan baru. Jalan-jalan ke taman kota. Lihat bunga warna-warni. Mari belajar bersama kita. Ilmu didapat dengan hati senang dan riang hari ini. Kita akan membahas pengantar tentang energi terbarukan, sebuah topik yang semakin relevan di tengah perubahan iklim dan kebutuhan akan energi yang bersih dan berkelanjutan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber-sumber yang tidak akan habis atau yang dapat diperbarui secara alami. Contohnya adalah energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Energi ini sangat penting karena bisa dihasilkan tanpa merusak lingkungan dalam jangka panjang. Berbeda dengan energi fosil seperti batu bara dan minyak yang menghasilkan emisi karbon. Kenapa kita harus beralih ke energi terbarukan? Salah satu alasan utamanya adalah perubahan iklim. Emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil menjadi penyebab utama pemanasan global. Selain itu, energi fosil semakin langka dan mahal. Dengan energi terbarukan, kita tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga memastikan ketersediaan energi di masa depan tanpa ketergantungan pada sumber daya yang menipis. Saat ini, Indonesia terus mengembangkan energi terbarukan. Pada semester pertama tahun 2024, kapasitas energi terbarukan yang terpasang meningkat sebesar 217,7 MW, terutama didukung oleh pembangkit listrik tenaga air dan tenaga surya. Pemerintah menargetkan energi terbarukan mencapai 23% dari bauran energi pada tahun 2025, dan menuju net zero emission pada 2060. Ini adalah bagian dari upaya besar untuk menciptakan energi yang lebih bersih dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kita punya beberapa jenis energi terbarukan yang bisa dikembangkan di Indonesia. Pertama, tenaga surya yang cocok untuk daerah-daerah dengan paparan sinar matahari yang tinggi. Kedua, tenaga angin atau bayu, yang memanfaatkan kecepatan angin. Ketiga, pembangkit listrik tenaga air, terutama di daerah dengan potensi air yang besar. Ada juga energi panas bumi, yang memanfaatkan panas dari dalam bumi, dan terakhir biomasa, yaitu energi yang dihasilkan dari limbah pertanian dan kehutanan. Tentunya, ada tantangan dalam mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Pertama, keterbatasan infrastruktur yang mendukung produksi dan distribusi energi terbarukan. Kedua, regulasi dan akses pembiayaan masih belum optimal. Selain itu, teknologi yang diperlukan juga masih mahal dan kadang sulit didapatkan. Semua ini memerlukan upaya bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai langkah. Pada semester pertama tahun ini, investasi energi bersih mencapai 0,565 miliar dolar Amerika. Ada juga kebijakan untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan di berbagai sektor. Kolaborasi internasional juga membantu Indonesia dalam mengatasi hambatan regulasi dan teknologi. Kita punya visi besar untuk masa depan, yaitu visi Indonesia Emas 2045. Tujuannya adalah Indonesia menjadi negara maju dan mandiri energi, dengan ekonomi yang ramah lingkungan. Dalam perjalanan menuju visi ini, energi terbarukan akan memainkan peran penting. Pembangunan jaringan listrik supergrid juga direncanakan untuk meningkatkan efisiensi energi terbarukan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai kesimpulan, energi terbarukan menawarkan manfaat besar untuk kemandirian energi dan perlindungan lingkungan. Tapi transisi ini memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Semakin cepat kita memulai, semakin besar peluang kita menciptakan lingkungan yang lebih bersih untuk generasi mendatang. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran tentang pengantar energi terbarukan. Silakan melanjutkan ke materi selanjutnya. Polsri. Polsri, tepat waktu, tepat ukuran, tepat aturan.